هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, para ibunda dan ayahanda semua yang hadir dari pengajian Haholongan. Pertama-tama saya selaku Sahibul Bait mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum wa hudurikum. Selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sian pengajian Haholongan, dan santri kami ini kebetulan karena ini hari kerja, jadi mereka itu sebagian kuliah. Kita coba bilang tidak usah kuliah, katanya pada jadi pemakalah. Ya, memang jarang-jarang kami bikin pengajian hari kerja. Biasanya pengajian itu hari libur, biar melibatkan semua santri bisa ikut pengajian. Nah, sebelum kita mulai pengajian kita Haholongan pada sore ini, ada baiknya kami bacakan dulu tertib acara kita pada sore ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, salah seorang santri kita, mu'allaf. Kemudian yang ketiga nanti sepatah dua patah kata dari pengurus atau perwakilan pengajian Haholongan. Yang keempat, kita mendengarkan testimoni. Nah, ini yang paling menarik. Kenapa mereka masuk Islam dan bagaimana kesan-kesan mereka setelah masuk agama Islam ini. Nanti kita minta beberapa orang. Dan nanti penutup saya, mungkin doa atau ada semacam ya taujih singkat dari saya sebagai penutup nanti. Kemudian kita lanjutkan sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib itu kegiatan kita sudah kegiatan ramah tamah. Ya, kegiatan ramah tamah bebas. Mau sampai jam 12 malam, alhamdulillah. Nginap pun silakan. Ya, alhamdulillah. Mari kita buka dulu pengajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini MC sekaligus sambutan, sekaligus nanti taujih juga. Jadi borongan aja dah. Yang kedua, kita minta pembacaan ayat Al-Quran oleh Anas dulu, Anas. Ini Anas. Anas ini dari Nias. Nama Islamnya Anas Mansur. Marganya apa? Zebua. Anas Mansur Zebua dari Nias.
Dia masuk Islam kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan sudah menghafal Quran berapa juz? Sudah 3 juz. Nah, jadi kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh santri kita atas nama Anas Mansur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'im ma hunna ummahatihim in ummatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna basir. Dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rusulihi wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baru 20 tahun. Alhamdulillah. Mama ilahi ta. Nias. Nias. Yahubu. Apa namanya? Yahubu. Yahubu kan? Yahubu. Yahubu itu apa? Assalamualaikum. Iya, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran juz ke-28 yang telah dibacakan oleh santri kita Anas Mansur. Mudah-mudahan yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat serta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Karena Rasul mengatakan Al-Qur'anu
wasyamu yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar perkenalan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Kalau yayasannya saya dirikan sudah lama. Tahun 98. Tahun 98 sudah ada yayasannya. Yayasan yang khusus untuk membina para mu'allaf. Tapi saat itu saya membina mu'allaf itu karena tidak ada tempat, ya harus secara nomaden, pindah-pindah, terkadang di Masjid Raya Al-Hakim Menteng, kadang di Sunda Kelapa, kadang di Al-Azhar, kadang di Pondok Indah, tidak punya tempat. Jadi saya memang tahun 98 sudah biasa membina mu'allaf. Di mana-mana, cuma tidak ada tempat. Akhirnya karena sering saya ditolak, gitu mau ngajar, ditolak pengurus, oh kami ada cara gitu. Risau saya, ya Allah kapan saya bisa punya tempat gitu kan. Nah alhamdulillah tahun 2007 ya 10 tahun kemudian lah, saya dapat undangan ceramah ke Australia. Nah, dapat ceramah undangan ke Australia, kemudian saat-saat itu di Australia belum banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi mereka itu kebingungan menyalurkan infak kemana. Nah mereka tanya, Ustadz Nababan ada yayasan enggak di Jakarta? Saya bilang ada. Saya pengen bikin pesantren mu'allaf. Cocok itu katanya. Akhirnya infak-infak mereka dikumpulin, diserahkan ke saya. Waktu itu nilainya 300 juta. Tahun 2007. Akhirnya saya belilah tanah. Yang tadi yang Putra, ini Putri nih. Ya dari sini 200 meter. Nanti kita mampir yang belum tadi ke sana. Mampir. Itu tanahnya 1.200 meter. Pas pula 300 juta. Pas pula 300 juta waktu itu. Nah, begitu mau membangun kan tak ada uang. Ceramah saya di Chevron, mulai dari Duri, Dumai, kemudian di Rumbai, yang di Minas. Saya ceritakan bahwa saya dapat bantuan tanah dari Australia. Tinggal kita membangun program saya begini. Nah, mereka bantu waktu itu 500 juta. Alhamdulillah, 500 juta. Mudah sekali. Bangunlah yang pesantren Putra itu. Bangun waktu itu kan harga bangunan belum terlalu mahal. Ya, dengan modal hampir 1 M waktu itu sudah berdiri 1 lantai besar waktu itu lah. Lumayan lah. Ada sekitar 16 kamar. Ya. Nah, tahun 2008 saya ceramah ke Amerika sama ke Kanada. Udah, jadi di sana waktu itu juga belum banyak kegiatan dakwah seperti kita. Mereka juga kebingungan kemana infak. Alhamdulillah infak-infak mereka diserahkan ke saya. Itulah saya menyempurnakan bangunan yang Putra itu. Nah kebetulan tiap tahun saya sudah 6 tahun ini berturut-turut ke Amerika. Jadi cuma 3 tahun belakangan ini di Amerika sudah punya program bikin masjid sendiri. Nah sehingga infak-infak mereka tidak bisa lagi dikirim ke sini. Tidak bisa lagi dikirim. Nah mereka sudah dipergunakan dana mereka itu untuk masjid mereka sendiri di sana. Ceritanya begitu. Jadi 3 tahun ini sudah off. Tidak ada lagi bantuan mereka ke An-Naba. Nah alhamdulillah ya jadilah yang Putra. Saya masukkanlah santri-santri waktu itu mula-mula 50 orang. Masih gabung putra-putri karena nggak ada tempat. Tapi dalam perjalanan masyarakat protes. Ini tak cocok kalau digabung. Masa laki perempuan digabung satu tempat? Namanya pesantren, enggak boleh katanya. Ya udah. Akhirnya yang perempuan kita kontrakin rumah ceritanya. Yang perempuan dikontrakin rumah beberapa tahun baru
2 tahun atau jalan 3 tahun yang lalu ini kita beli tanah. Saya beli tanah ini 1000 meter. Ya, 1000 meter ini udah mahal. Jadi ini alhamdulillah cepat pula membangun 2 tempat ini. Ya, ini membangunnya kurang lebih 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun, dua gedung ini. Itu yang di sana itu di atas aula tadi. Di atas aula, di bawah itu kelas-kelas. Kemudian di dalam itu ada lagi asrama. Ini pun 2 lantai, di atas ini asrama. Di atas ini asrama. Nah, ini sebetulnya guest house. Kita sering kedatangan tamu bule-bule mu'alaf. Nah, jadi bule-bule mu'alaf itu pengen nginap di sini semalam 2 malam. Jadi weekend itu mereka belajar di sini. Jadi kita siapkan kamarnya. Jadi kita rancang begitu. Sementara inilah dulu yang ada di Pada-Pada lah dulu kan. Rencana saya sekarang lagi bangun lagi cabang kita di Kupang. Kita lagi bangun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Karena kebetulan santri kita kebanyakan dari Timur Leste yang sudah integrasi dengan Indonesia, tinggalnya di Kupang. Nah, mualaf-mualaf di sana tidak mungkin bisa saya bawa kemari semua. Biayanya besar, tempatnya terbatas. Nah, untuk memikirkan kos yang lebih murah lagi, kebetulan ada wakaf tanah di sana 7.000 meter. Saya bangunkanlah itu sekarang, ceritanya begitu nih sekarang. Lagi bangun, jadi berdua-dua rumah kita ini. Ya, di sana juga, karena di sana itu muslimnya miskin-miskin dan minoritas, tidak ada perhatian dari pemerintah. Karena pemerintahnya kafir. Ya, tidak ada peduli sama orang Islam itu. Nah kita lah, jadi saya utus ustadz ke sana, ngajari, saya siapkan rumahnya, saya belikan dia motor, saya gaji. Nah itu yang saya bilang, itulah program An-Naba ini. Dan rencana saya akan membangun 1000 cabang di seluruh Indonesia. Itu motonya Ujing. Motonya. Nanti soal berapa tadi dapat ya, alhamdulillah. Syukur-syukur bisa 1000 pula kan. Tapi motonya 1000. Ya, motonya 1000. Cita-citanya 1000. Nah, baru mengawali 1 cabang kita yang di Kupang. Kalau nanti Allah kasih 1000 ya alhamdulillah. Tapi saya bangun itu semua di daerah minoritas muslim dan di pelosok, enggak di kota. Saya enggak mikirin orang kota lagi sekarang. Saya bilang kita bagi tugas sama ustadz-ustadz yang lain bagi tugas. Saya sekarang enggak lagi ceramah di kota, di pelosok-pelosok saya bilang. Kalianlah di kota-kota. Karena di kampung-kampung sekarang sudah terjadi pemurtadan, kristenisasi luar biasa sekarang di Indonesia ini. Itu tugas saya sekarang kampung-kampung saya bilang. Jadi alhamdulillah sudah berjalan 60-70% pembangunan di sana. Sementara luasnya 300 meter dulu. Ya, alhamdulillah yang kita bangun TPA. TPA sama rumah dinas ustadz. Nah, jadi semuanya itu alhamdulillah berkah. Modalnya apa? Modalnya cuma tawakal kepada Allah. Ya, Opung sudah tahu lah bagaimana sejarah hidup saya. Ya, ya sampai-sampai kalau datang tamu ke rumah pun tidak pernah saya bawa ke rumah. Di mana? Ditaruh di masjid lah bertamu. Karena tak ada tempat. Sampai sekarang pun saya belum punya rumah saya, Opung. Sampai sekarang belum punya rumah saya. Ini semua adalah punya umatnya ini. Maka saya bilang sama istri, ya Buruh Hasibuan itu, ya sabarlah. Kita walaupun numpang di sini tapi nggak ada yang ngusir kita, saya bilang. Ya, ini memang bukan milik kita. Ini bukan milik kita, bukan harta kita. Tapi ini kita yang mengusahakan. Ya, kita yang mengusahakan, saya bilang, bukan harta kita. Tidak bisa dijual ini, saya bilang. Ya, karena ini kita buat jadi wakaf. Ya, kita buat jadi wakaf. Nah, jadi begitulah ceritanya. Nah inilah yang kita bina para mu'allaf ini. Dan ini gratis. Semua gratis. Dan kontrak kita dengan mereka ini 2. Ada 2 kontrak kita. Yang pertama, apabila kalian tidak bisa membaca Al-Quran dalam waktu 1 bulan, saya keluarkan. Nah, jadi kalau 1 bulan tak bisa baca Quran, dikeluarkan dari An-Naba ini. Yang kedua, kalau sudah selesai sarjana S1, tidak boleh tinggal di Jakarta. Harus dikembalikan ke daerah masing-masing. Karena tujuan kita kaderisasi. Nah mereka ini mu'allaf harus mengislamkan keluarganya. Mengislamkan orang tuanya, saudara-saudaranya. Dan di antara mereka ini ada yang
langsung orang tuanya nyerahkan ke saya. Ayah ibunya masih Katolik. Nah, ini diantaranya. Coba berdiri dulu. Sifa mana Sifa? Sekian, berdiri. Coba berdiri. Nah, ini ayah kandungnya nyerahkan saya ke saya, diislamkan. Ayahnya masih Katolik, 2 orang kakak beradik. Ini saya syahadatkan bulan Januari di Kupang. Tapi sekarang dia sudah hampir 1 juz hafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Kakaknya mana? Si Syifa mana? Belum pulang sekolah. Iya. Nah, ini satu lagi nih, ini juga langsung ibunya nyerahkan ke saya. Nah, ini juga ibunya masih Katolik sampai sekarang. Nah, di Kupang. Aslinya orang Timor Leste, tapi mereka sudah integrasi. Dulu Pak Muslim kan dinas di Timor Leste, anak buahnya banyak orang Timor Leste lah. Tapi mereka sudah integrasi dengan Indonesia ini, jadi tinggalnya di Kupang mereka. Jadi santri kita ini mayoritasnya dari Kupang sama Nias. Dan ada 4 orang dari Mentawai. Nah, mana yang Mentawai? Nah, ini Mentawai, beri sini, Mentawai. Nah, orang ini sehari-hari makanannya ulat. Nah, makanannya ulat ini. Kemari itu. Nah, ini calon-calon pendeta semua di Kader. Kemari. Jadi mereka ini nggak pernah kenal nasi. Makanannya sagu sama lauknya itu ulat. Ulatnya sagu itu. Itulah mereka. Ini baru kita syahadatkan semua ini. Ya, ini semua dari Mentawai. Jadi kita ini ekspansi. Saya itu tujuannya ekspansi. Jadi bukan ngislamin orang yang sudah Islam. Kita ngislamin orang yang belum Islam. Nah, mereka ini yang kita kader semuanya. Ya, silakan duduk. Nah, yang dari Chinese juga ada 4 orang ya. Ini satu nih, coba berdiri. Nah, kali ini bapaknya Sinaga. Bapaknya Sinaga, ibunya Cina. Jadi ini Cibak ini, Cina Batak. Nah, ini Cina Batak. Ini udah 3 tahun masuk Islam, tapi ini dahsyat. Begitu dia masuk Islam setahun, diislamkannya ibunya. Baru pulang dari sini kemarin, maknya. Kemudian adiknya, lalu kakaknya kemarin, baru seminggu yang lalu kita islamkan di sini. Kebetulan lagi ke Tanah Abang. Nah, kakak kandungnya. Nah, ini sekarang kita kuliahkan di PT IKI. Juga sudah hafal Quran 5 juz ya? Sudah 5 juz hafal Al-Quran ini. Nah, ini kader kita. Dan udah bisa khutbah Jumat. Udah bisa ceramah. Nanti kita dengarkan di ceramah nanti. Ya, jadi inilah baru ada 1 di Indonesia pesantren mu'allaf. Ya, baru An-Naba Center Indonesia inilah. Ya, yang selama ini ulama-ulama tidak pernah pikirkan. Mungkin karena mereka tidak pernah mengalami seperti yang kami alami. Nah, karena saya memang dari sana, ya kan? Karena kita pernah jadi mu'allaf, kita tahu bagaimana penderitaan mu'allaf itu. Ya, bagaimana kepedihan mereka berpisah dengan keluarga, bagaimana mereka tersisi, bagaimana mereka terlunta-lunta. Nah, itulah yang kita pikirkan. Nah, alhamdulillah, nah semua kontrak sosial kita ini kita penuhi dan mereka semuanya Bapak Ibu kita kuliahkan dan kita sekolahkan. Ya, semuanya kita tanggung biayanya semua. Ya, jadi mereka ini semuanya kita sekolahkan, kita kuliahkan. Di An-Naba ini saya bilang tidak boleh ada yang nganggur. Ya, tidak boleh ada yang nganggur. Tidak boleh ada yang tidak sekolah. Karena kita kaderisasi. Ya, ini Chinese ini juga. Masuk sana. Nah, ini juga, ini tadi kakaknya nih. Ini bulan Januari kemarin yang kita syahadatkan diserahkan sama ayah kandungnya. Ini sekarang kita sekolahkan di SMA 10 negeri. Tamatlah tahun ini insya Allah. Jadi mereka ini semua statusnya kuliah dan tingkatan sekolah SMP, SMA dan kuliah. Ya, jadi itulah komitmen kita, itu yang bisa kita perbuat. Nah, kalau Al-Jannah jangan diceritain lagi. Kalau Al-Jannah kelasnya makomnya udah beda itu ya kan. Makomnya beda kalau Al-Jannah. Ini istilahnya kecil-kecilan. Nah, ini kecil-kecilan dan lagi pula kita adalah sosial. Mungkin santri perlu tahu nih Pak Haji Muslim Siregar sama Kak Kanda, Kak Nurjannah Harahap. Beliau ini yang punya sekolah Al-Jannah yang santrinya sudah ribuan. Jadi sekolah paling mewah di Cibubur punya beliau ini. Ya. Nanti kapan-kapan kita studi banding ke sana. Ya, silaturahmi, lihat-lihat bagaimana beliau ngelola.
Dulu orang tua kita ini lama di Timur Leste. Ya, lama di Timur Leste. Nah, mungkin itulah sedikit cerita kronologis bagaimana pendirian pesantren Mu'allaf ini. Dan masih ada satu mimpi saya lagi. Ada satu mimpi saya, di samping akan membangun 1000 cabang di Indonesia ini, ada mimpi saya membangun satu tempat Mu'allaf Center namanya. Mu'allaf Center ini nanti bisa mengakomodir semua negara. Jadi menjadi rujukan negara seluruh dunia. Karena An-Naba ini sering didatangi mu'allaf asing. Dari Belanda, dari Amerika, dari Kanada, dari mana-mana saja. Nah, mereka kesulitan belajar karena tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, jadi itu yang saya idamkan. Bagaimana nanti kalau ada tanah 1 hektar, ya, kalau ada tanah 1 hektar, mau saya bangun itu semua Mu'allaf Center. Jadi orang-orang bule dari mana-mana pengen belajar Islam, kita belajar di tempat itu. Itulah mimpi saya. Ya, mudah-mudahan dari mimpi ini nanti menjadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini aja dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, kronologis pendirian pesantren An-Naba Center Indonesia ini. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu, barangkali kita dengarkan dulu sepatah 2 patah kata dari orang tua kita, Pak Haji Muslim Siregar, selaku pengurus pengajian Haholongan sekaligus. Dan nanti setelah beliau sambutan, kita dengarkan sampai maghrib nanti testimoni para santri kita kenapa mereka masuk agama Islam. Nah, demikian dari saya. Mungkin sudah jelas Bapak Ibu ya, bagaimana sejarah An-Naba Center Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita berikan waktu kepada orang tua kita, Bapak Haji Muslim Siregar. Pak Alaihi falyatafaddal masykura. Cukup Mas Soni, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita keluarga, khususnya pengajian Haholongan yang datang pada sore hari ini ke pesantren An-Naba ini, mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini silaturahmi yang kami maksudkan pada sore hari ini adalah dalam rangka kita, ya selama ini kita kenal dengan Pak Nababan, barangkali belum belum sedekat ini barangkali. Oleh karena itu kita berharap dengan pertemuan kita pada sore hari ini adalah silaturahmi kita di dalam rangka bagaimana membangun pesantren An-Naba ini ke depan. Yang kedua tentunya semoga salam kita tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, terlebih pada anak-anak kami yang kami cintai, pesantren An-Naba. Semuanya berapa Pak? 60 orang ya, 60 laki dan perempuan. Mudah-mudahan akan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nababan tadi, bahwa ini ada 2 kontrak yang harus mereka lakukan. Saya terharu sekali melihat apa dari 2 itu yang betul-betul sangat tajam untuk ke depan, untuk masa depan, terutama untuk keluarga dan bangsa Indonesia di kemudian hari. Pak Nababan dan anak-anak kami yang kami cintai, di sini kami datang dari pengajian Haholongan. Kebetulan saya sebagai ketua Haholongan, ketua pengajian Haholongan, dan juga sekaligus memang tadi disampaikan Pak Nababan ada sekolah kita, ya bukan pesantren sebenarnya, sekolah Islam Alam dan Sains di Cibubur yang dikenal dengan Sekolah Al-Jannah. Ya tidak seperti yang dikatakan Pak Nababan paling apa biasa-biasa saja barangkali Pak Nababan. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Pak Nababan tadi dengan Mu'allaf Center. Insya Allah saya akan dukung itu. Mudah-mudahan bisa kita cari apa yang tadi diharapkan oleh Pak Nababan. Mudah-mudahan. Saya melihat bagaimana
pesantren ini mudah-mudahan seperti tadi cita-cita yang sangat mulia sampai 1000 cabang. Ya, betul-betul memang saya, hati kecil saya ingin mendukung sepenuhnya Pak Nababan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, inilah orang tua kami yang ada di Jakarta ini, khususnya di Haholongan, pengajian yang sudah berapa tahun Kak Istin? 40 tahun umurnya ini. Jadi pengajian ini memang pengajian rutin, setiap bulan pindah dari rumah ke rumah, yang dilakukan setiap akhir-akhir bulan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita sore hari ini, kedatangan kami khususnya dari pengajian Haholongan kepada pesantren ini, mudah-mudahan ini membuka persahabatan kita, membuka cakrawala kita, membuka silaturahmi kita menjadi sebuah keluarga besar yang mudah-mudahan akan saling mendukung ke depan. Ini harapan saya, dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak pun dari pengajian Haholongan pasti setuju semua. Kita akan dukung ini sepenuhnya, insya Allah. Barangkali itulah yang ingin saya sampaikan dari pengajian Haholongan kepada bapak dan ibu sekalian, terutama kepada anak-anak kami yang kami cintai dari pesantren ini. Apalagi barangkali yang ingin, saya nggak tahu apa yang ingin saya sampaikan, tapi saya lebih banyak saya terharu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nababan tadi dalam rangka berjuang ke depan. Itu yang saya lihat, dan saya insya Allah saya akan dukung sepenuhnya Pak Nababan untuk ke depan. Barangkali itulah mungkin dari ibu-ibu, ada yang mau ingin menyampaikan barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kami sudah diterima di pesantren yang bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Pak Ustadz Nababan, saya sudah mendapat amanah dulu dari ananda saya almarhum Coki Effandi Perlaungan. Saya punya tanah di Jonggol, kurang lebih mungkin 3.000 meter mungkin Pak Ustadz. Jadi karena jauh, mama sudah nggak bisa lagi ke sana ke sana. Bikin aja untuk wakaf dan pesantren. Jadi kalau Pak Ustadz, saya nggak berapa hafal apakah 10.000 meter atau berapa. Nanti saya serahkan aja sama Pak Ustadz. Saya bawakan sertifikatnya di Jonggol. Karena ini amanah dari anak saya yang satu-satunya laki-laki almarhum. Daripada mama terlampau jauh ke sana ke sini katanya mengontrolnya. Jadi memang agak jauh dari Jonggol. Nah, jauh dari Pak SBY lah. Tapi daerah Jonggol, di bukit-bukit lagi. Kalau saya mengambilnya dulu, karena saya mengingat bukit-bukit yang ada di Sipirok, di kampung saya. Jadi berbukit-bukit, tapi sekarang banyak ditanamnya sama orang pohon jati. Dan lalangnya sudah nggak berani lagi, pembantu saya masuk ketakut diseruduk babi katanya. Jadi kapan nanti Pak Ustadz, kalau ada kontak sama Rika, nanti kita bawakan kemari sertifikatnya. Ada 3 sertifikat Pak Ustadz. Nah ya, saya kurang jelas berapa-berapa, tapi anak saya sudah bilang sama saya, Mama, iya, amanahkanlah ini Mama sama salah satu yang Mama senangin dan Mama setujui. Lillahi ta'ala. Jadi saya tadi terharu benar. Dan langkah saya kemarin juga, alhamdulillah kemarin juga ke pesantren, ke masjidnya Ibu Ibrahim Mansur, Ibrahim Harahap, hari Selasa. Di hujan deras begitu. Saya ingin, masjid itu besar memang, masih di tengah-tengah harangan lah. Kalau semuanya dibikin bambu banyak bambu. Jauh Pak, di Gunung Sindur. Itu
Kalau tahu Bapak di Gunung Sindur yang tempat ambil pasir-pasir itu, dari jam 12:30 sampai jam 5 kami baru sampai. Mudah-mudahan Pak Ustadz di hari yang barokah ini mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali, karena saya kurang jelas berapa luasnya, tapi itu tiga sertifikat. Ya, itu permintaan anak saya terakhir kepada saya. Enggak jelas saya lagi. Karena belinya juga murah waktu itu. Cuma 15 perak, 15.000 semeter. Nah, jadi itu. Tapi enggak tahu sekarang udah berapa. Anak saya aja udah meninggal 6 tahun yang lalu. Permintaannya itu Pak Ustadz. Jadi saya pun enggak bisa ke sana, terlampau jauh. Capek di jalan gitu. Jadi kalau bisa nanti kita aturlah perjalanan kita, kapan kita ke sana dan kapan saya bawakan sertifikatnya. Mudah-mudahan serah terima itu sebagai wakaf kami lah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang mau menyampaikan dari Hakolongan? Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah. Banyaknya bersyukur rahmat Allah ini kepada kita. Semoga semuanya terkabul apa yang kita niatkan ini semuanya. Kami pun merasa sangat berbahagia, sangat bersyukur datang kemari. Rupanya inilah yang kita dengarkan. Ini berkahnya bukan main. Dan mudah-mudahan Amang Nababan semua dikasih Allah kemudahan-kemudahan niat kita yang berkah ini. Dan di sini kami mohon ada lagi kepada saudara-saudaraku. Dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini sampai berdebar-debar saya nih. Ya, luar biasa ya. Luar biasa keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini. Apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran itu memang tidak ada yang meleset. Allah mengatakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, maka bukan presiden yang nolong kamu, bukan menteri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menolong kita. Tadi respon yang luar biasa dari orang tua kita, Pak Haji Muslim Siregar, terhadap semua rencana-rencana kita dan juga oleh ibunda kami yang sangat luar biasa apresiasi. Insya Allah, tadi saya katakan mimpi itu suatu saat nanti akan terwujud. Hari ini saja sudah mulai tergambar. Ya. Pak Haji Muslim sudah mendukung dan juga semua Bapak Ibu orang tua kami akan membackup semua program suci ini demi Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Yang sekarang kita tahu bagaimana peta Islam di Indonesia ini dahsyat sekali ancamannya. Dan segala macam upaya akan mereka lakukan untuk menghancurkan akidah umat Islam hari ini di Indonesia. Maka saya dan kita semua dengan semampu kita membentengi akidah umat kita dengan seperti ini. Mala yutraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita jangkau semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Jadi saya dan kita ini bisa menyelamatkan orang-orang begini semampu kita, ya itulah yang bisa kita lakukan dulu, bertahap. Tapi mudah-mudahan nanti umat Islam diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dibukakan hatinya seperti beliau-beliau tadi, tergerak dengan segala potensi yang dimilikinya, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama,
Islam akan bangkit kembali di Indonesia ini. Terima kasih Pak Haji Muslim, terima kasih Ibunda, Ujing, semua terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas dukungan, apresiasinya terhadap program-program kita An-Naba Center Indonesia. Nah, kita dengarkan dulu kisah-kisah menarik dari para santri kami. Kenapa mereka masuk Islam? Diawali dari Marisa. Mana Hafsah? Hafsah mana? Silakan ke depan. Hafsah ini nama Kristennya Marisa. Dia masuk Islam 11 bulan yang lalu. Dan ini etnis Tionghoa. Ayah ibunya Cina. Dan yang paling prihatin, dia setelah masuk Islam itu mengalami penyiksaan dari orang tua kandungnya. Sampai ke sini dia disiksa, sampai kemari. Sampai kemari datang utusan orang tuanya mau membunuh dia, sampai dia terluka di sini. Ya, jadi dia luar biasa cobaannya setelah dia masuk Islam itu. Kita minta Marisa untuk testimoni ya. Di sini aja, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.